Selamat datang kembali di Gahar, Gerbang Horor Raga Sukma. Mari kita buka gerbangnya malam ini, kakak. Skuy. Yuk, kembali lagi di Gahar, Gerbang Horor Raga Sukma. Yang nggak tahu episode berapa, yang penting kalian nonton aja lah. Oke, malam ini posisinya kita masih sama, bajunya masih sama karena kita syutingnya 2 kali. Langsung diumpetin. Saya aku buka baju dulu. Balik bajunya, dibalik. Celana dalamnya juga. Oh, nggak efek. Nggak kelihatan. Ya kita syuting di hari yang sama kayak episode yang kemarin. Ntar di mirror aja. Tapi nggak apa-apa lah. Hari ini kita akan bahas karena seru banget nih bahasannya dan kita tetap punya narasumber yang kredibel yang supaya nggak ngaco nggak kayak kita yang biasa so tahu kan, ya kan. Ilmu itu harus ada sanatnya. Ya, harus ada gurunya, harus ada balai pustakanya. Nah benar. Nah ini kita ada nih sekarang nih. Nah tetap bersama saya Pierre yang bikin komik Simple Man, Jadi yang bikin Sinawang Dan ada Sweta yang bikin Journal of Terror. Dan kami bertiga membuat komik bareng-bareng dengan judul Kemalan. Nah, dan buat yang bertanya-tanya, kok cuma bertiga? Satunya lagi kemana? Gabut. Ya, dia lagi ini kurang bayaran. Terus ngambek. Bayarannya terlalu mahal, jadi nggak ikut untuk 2 episode kali ini. Nah, tetap bersama narasumber kita. Ada Mas Damar, nanti kita akan tanya-tanya. Tapi sebelumnya untuk membuat bahan pertanyaan, saya mau bagi cerita dulu. Nah, ini bahasan tentang episode kali ini, Mas. Ya, jadi saya mau cerita peristiwanya terjadi tahun 2017. Waktu itu saya sama teman saya nemenin teman saya untuk kegiatan ornitologi, pengamatan burung waktu itu. Saya datang, burung beneran. Oke. Bukan burung yang Saya bohong-bohongan. Iya dong, Ada masa bohong-bohongan bisa mati, Jadi ngapain dong? Ya, jadi waktu itu bulan puasa sih tepatnya, kita ke sebuah bendungan. Nah, di atas bendungan itu ada perbukitan. Waktu itu kita pas lagi bulan migrasi elang. Nah, pas lagi penelitian cuma berdua, terus bawa ini loh kayak apa ya? Teropong aja sih. Stetoskop. Pokoknya membawa teropong, terus catatan glosarium burung macam-macam, terus baru kita jalan-jalan, terus ya kayak memetakan itu burung apa, kayak apa ciri-cirinya, terus dilihat di kayak di ensiklopedia burungnya. Burung ini ya udah dicatat. Jadi kita menentukan pemetaan. Nah, Pas waktu kita jalan, sampai lihat burung, sampai gini enggak? Burung apa tuh? dulu belum ada meme itu. Kalau ada coba aku mau iya kayak gitu. Dulu belum ada, sayang sekali. Jadi waktu itu pas kami lagi jalan-jalan itu memasuki daerah ladang yang sebetulnya kosong, lagi mau ditanami gitu. Pas lagi mau masuk ke salah satu ladang, ada petani yang memperingatkan, Mas kayak gitu kan. Oh, ini kayak di film-film nih. Oke, Mas jangan ke situ kayak gitu. Loh, saya pikir ya karena lagi ditanami kan. Oh, lagi ditanami ya, Pak. Oh, enggak, jangan ke situ, wingit kayak gitu. Wingit itu angker. Jadi jangan ke situ, angker kayak gitu kan. Terus oh, ya sudah turun balik, tapi Bapak itu menghadang kami, malah nyegat tanpa ditanya, dia malah bercerita gitu. Pas orang desa ya gitu. Jadi gini. Iya, serius, aku juga bingung. Stop. Kita nggak ada waktu. Terus dia bilang ini, jadi Mas ya orang desa lah ya. Di situ kemarin ada anak kecil hilang 3 hari. Hilang 3 hari, tadi sore itu nggak pulang. Harusnya dia tuh kayak habis ngarit gitu loh, nyari rumput, nggak pulang sampai malam dicariin sampai 3 hari. Di hari keempat mau lapor polisi bahkan. Pas lagi mau lapor polisi telat banget ya, karena di gunung, nggak terbiasa, habitnya nggak lapor polisi, lapornya dukun. Nah, dukun tuh ngasih tahu masih di desa ini katanya, di mana gitu. Akhirnya ketemulah di bawah pohon, dicari nama dukunnya, kayak dukunnya tuh kompromi dulu. Nah mungkin ini nanti dukunnya kayaknya Raga Sukma, jadi kayak nyari tahu di mana letaknya, ketemu. Terus baru ketemu, dan ternyata 3 hari itu anak itu nggak pernah kemana-mana di bawah pohon itu terus. Cuman kan si bapak ini bilang, loh kok bisa Pak di bawah pohon nggak ketemu? Iya, soalnya dipeluk sama pocong kayak gitu. Pocongnya bentuknya gimana sih? Nggak tahu, padahal tangannya kan nggak ada. Ini, Nah katanya malah tangannya lebih dari 10.
Nah, ganjil. nggak tahu pokoknya kayak gitu. Pokoknya tangannya tuh ada banyak gitu meluk, pocongnya panjang. Nah, di bawah pohon beringin. Panjang apa tinggi? Tinggi. Ya, tinggi. Iya, benar juga ya. Memanjang atau Mungkin dia meninggi. sesuatu bentuk yang bisa panjang, bisa tinggi. Tergantung posisinya. Iya, kiblatnya kemana kan? Ini ngomong apa ya? Berapa tuh? Ya, itu yang cerita pertama. Maksudnya anak itu hilang sama 3 hari, pas ketemu anak itu tuh kosong jiwanya. Maksudnya dia nggak diajak ngobrol, nggak bisa. Iya, pokoknya masih bernyawa. Ya, kayak kemarin ya Raga Sumba itu masih bernyawa. Raganya masih ada juga gitu. Terus ya otomatis masih punya ruh tapi nggak punya jiwa. Beneran kosong matanya tuh, tatapannya seperti itu. Ya kasihan. Dukun itu berusaha mengembalikan pun sulit kayak gitu. Nggak tahu kenapa. Case close karena kami kan cuma lewat ya. Habis itu, nah itu cerita itu berhenti sampai di situ. Nanti kita akan tanyakan juga. Saya sampean juga kelihatan nggak tertarik gitu sama ceritanya. Nggak tertarik, mungkin storytellernya juga nggak pintar. Oke, kayak udah nggak selanjutin lah gitu. Nggak penting, ini lah orang lagi ornitologi ya, pengamatan burung gitu. Kalau lagi nyari burung, ceritain doang. Bapaknya lupa nyangkul ya. Jadi gini Mas, Pak, Bapak mau nyangkul, bentar kalem ya dulu. Ya, itu cerita yang pertama. Yang kedua itu masih berhubungan sebetulnya terkait sama apa ya? Orang kehilangan jiwa gitu, lali jiwa. Momennya peristiwa itu terjadi waktu saya masih bayi juga udah kejadian. Peristiwanya itu settingnya di rumahnya mbah saya. Mbah saya kan ngontrak rumah. Nah, yang ngontrakin rumah itu sejak saya tinggal di rumah mbak itu, saya tahu bapak yang ngontrakin rumah itu kayak gitu orangnya, kosong, diem kalau sore di depan rumah, terus nggak ngapa-ngapain, beneran ngapain, cuma kalau maem ditarik itu terus makan. Kalau nagih kontrakan baru sadar gitu. Nggak ada sama sekali. Oh, dia nggak ikut nagih duit kontrakan. Yang nagih istrinya. Pokoknya beneran kosong itu kan, sampai pada saat saya udah agak gede gitu, kelas 4 apa ya, saya nanya, "Mbah, sebetulnya dulu tuh si pemilik kontrakan itu, Pak pemilik kontrakan itu kenapa sih?" kayak gitu. Istilah bahasa Kebumennya tuh keselong, nggak tahu kalau di Jawa Timur ada nggak istilahnya. Keselong itu kayak ya tersesat, nyasar ke dimensi lain, ke dunia seberang, ke burloki, dunia Atau disasarkan. Enggak sih, dia ke gondol. karena dia kan sopir becak. Sopir becak lagi, tukang becak. Pakai jas itu. Supir. Pokoknya tukang becak, terus dia nganterin penumpang sore-sore. Tahu-tahu hilang aja. Soalnya ada saksinya yang dia nganterin, disebutin seperti ini penumpangnya, terus dia nganterin. Momennya sandekala ketemu paginya di tempat yang tidak seharusnya, becaknya di mana, orangnya di mana. Ya udah, terus kayak gitu. Pedalnya di mana, rantainya di mana. Tuh Mas, Tobrukan cuy. Bisa semua. tapi orangnya nggak luka sama sekali. Nah, mungkin sekarang sudah tersambung juga di line telepon. Ada Mas Damar juga. Halo Damar. Passwordnya, Pak? Passwordnya. Ya benar. Ya benar. Cukup tertawa itu udah benar. Ya, ini. Tapi Damar tadi menyimak juga ya untuk ceritanya. Ya, sudah disimak. Nah, mungkin aku ada pertanyaan sih, Dam. Maksudnya kenapa sih apakah benar makhluk sana itu bisa melakukan hal seperti tadi? Karena ini kan cerita orang, aku nggak tahu benar tidaknya. Ya. Yang pocong. Jadi, yang pocong dulu ya. Ya. Itu yang pocong itu yang jelas mereka dalam artian demit lah, sabar ngomong demit aja. Ya. Gampang. Ya, demit itu mereka tuh nggak dia tuh nggak cuman gitu doang gitu loh, dia juga bisa memiliki kemampuan yang lain gitu. Nah, kemungkinan kayak misal di ibaratnya keselong pocong gitu ya, kan dibawa tuh, dia tuh dibawanya udah dalam kondisi sebenarnya dia tuh melihat sesuatu yang pengen dia kejar kayak gitu. Contohnya? Kemungkinannya ya, kalau misal contohnya kayaknya Mas Sweta tuh pernah ngupload di Instagram ya kayaknya ya, yang kayak ngelihat ibu ke kuburan gitu ya. Nah itu kan ada dorongan tersendiri kita untuk ngejar kan. Iya. Oh. Nah,
apa ya? Dipingin-pingini ngono, Mas. Diiming-imingi. Seperti itu. Kan pengen kan? Biasanya tuh Ya seperti benar. itu. Ya dibujuk. Iming malah kan. Tapi berarti pertanyaanku sih kenapa dia melakukan itu, makhluk itu, maksudnya yang kemarin kita bahas juga itu mereka itu memang memakan jiwa anak-anak karena memang legit gitu sumber energi mereka, rasa takutnya itu jadi sumber energi mereka, bener nggak sih? Ini bukan sukmanya yang dimakan ya sebenarnya ya. Energi dari sukma tersebut. Oh, berarti sukmanya masih ada gitu dan bisa dikembalikan sebetulnya. Sebetulnya kalau itu bisa aja sih, asal belum terpaut jauh banget gitu ya, terpisah jauh banget dari raganya tuh masih ada kemungkinan dia bisa balik gitu. Oh, oke. Tapi itu akhirnya kan ketemu nih ceritanya, kata si bapak tukang ladang tadi, ketemu tapi tidak bisa dikembalikan, ya hilang aja akhirnya. Itu bisa kejadian kayak gitu juga ya berarti? Bisa juga karena memang mungkin tadi kan Mas Eto bilang kan itu minta tolong sama dukun. Iya. Nah, itu kan udah beberapa hari. Jadi kemungkinan energi sukmanya udah ibaratnya kamar ngomong diisep gitu ya. Iya. Nah, udah diisep, udah sehingga hawa keberadaannya tuh udah nggak kelihatan gitu sama kita gitu, yang bisa ngelihat gitu. Berarti sudah tidak tertolong ya, artinya tidak ada cara untuk mengembalikan lagi si energi tadi. Oh, oke. Atau ada kemungkinan nggak kalau kira-kira ternyata sukma dari anak kecilnya yang nggak pengen balik gitu, dia betah di dunia seberang gitu. Itu kemungkinan kayak gitu bisa terjadi nggak ya? Jadi kayak anak kecil itu yang merasa nyaman di sana. Diklonin pocong gitu enak gitu. Kayaknya cuman beberapa persen aja yang kayak gitu ya. Oh, iya. Dulunya jujur bisa gini tuh, maksudnya bisa lihat aja tuh. Kayak dulu waktu pertama Damar bisa lihat itu kayak apaan sih gitu kan, udah gak nyaman gitu rasanya ya, karena yang kita lihat tuh bukan sesuatu yang biasa gitu kan. Iya. Kayaknya enggak ada apa kita tuh nyaman di sana, enggak kayaknya deh. Soalnya ya pasti suasananya mungkin aku kemarin terlewat kali ya. Jadi pada saat kita raga sukma itu, ketika kita menyeberang ke sana itu seperti apa sih rasanya? Apakah terasa dingin atau sensasinya seperti apa, Dam? Dan visualnya itu seperti apa? Kalau visual kan visualnya itu kan seperti senja. Cuman rasanya lebih ke dingin kah atau nggak tahu deh. Atmosfernya gitu ya. Iya, kira-kira apa? Seperti apa? Kalau misal yang Damar rasakan itu kayak pengap gitu loh. Iya. Pengap gimana gitu, pengap lembab gimana gitu. Oh, oke. Hawa maghrib. Ya maghrib, terus ya mungkin kayak musim panas di Jepang. Ini kalau musim panas kalau. Nggak enak pokoknya kalau di kayak kalau di Jakarta terlalu banyak polusi kali ya. Nah, mungkin seperti itu mungkin. Terus ada bau-bau gitu nggak, Mas? Iya, ada bebauan selain rasa, mungkin lidahnya merasa getir atau apa, ada nggak bau yang lain gitu? Kalau misal itu sih enggak sih, maksudnya baunya kayak kita misal ya kayak biasa gini, nggak ada bau terkhusus gitu, enggak, kecuali ada demit yang mungkin nggak enak dilihat di situ atau rusak gimana gitu demitnya gitulah, dia baru menimbulkan bau yang nggak enak gitu. Oke. Nah, nyambung ke yang cerita kedua, Dam. Tadi kan hilang di momen sandekala, yang mana ya kemarin waktu kita datengin narasumber dari Bali juga bilang dia kalau sandekala versi orang Bali itu menyebutkan itu waktunya bukan punya manusia gitu. Jadi ada sharing momen dengan makhluk-makhluk lain yang kita harus respect dengan waktu itu. Di Jawa sendiri juga ada kepercayaan seperti itu kan. Maksudnya kalau lagi sandekala itu ya anak-anak kecil kan suruh pulang kayak gitu. Kalau yang bayi aja suruh dibangunin gitu. Jadi kayak aku nggak tahu lah. Ya, orang gede juga kalau tidur nggak boleh. Iya nggak boleh sore-sore kayak gitu. Pas sholat maghrib juga nggak boleh pas lagi sandekalanya. Jadi kayak lewat tergelincir sedikit kan Dad ya. Jadi kayak nggak boleh pas adzan maghrib banget itu terus sholat, katanya nggak boleh. Nah itu kenapa identik dengan hal seperti itu ya? Ini si orang di cerita yang kedua tadi hilangnya di momen sandekala. Nah itu kayak gimana kan penjelasannya? Nah, jadi gini Mas, sandekala itu kan sebenarnya kan ya itu tadi golden moment gitu ya. Golden moment lah. Golden moment buat mereka.
waktu peralihan aja mas. Ya, Jadi ya. itu kalau misal Damar ngomong di siang hari itu mereka demit-demit ini lebih pasif gerakannya daripada di malam hari. Oke. Nah, mau maghrib ini dia mengalami peralihan di mana dia menjadi lebih aktif gitu. Malamnya berarti aktif banget dong. Aktif banget mas, kayak ibaratnya kita siang hari kan kesana sini gitu. Oh, yang tetap maghrib masih yang mana? Mereka kerja ke kantor nggak sih? Kegiatannya apa maksudnya? Kegiatannya apa sih Ya, sebenarnya? enggak, gini, kalau misal Jadi ilustrator. kalau misal udah malam gitu ya kerjanya ya nggak ngapa-ngapain sebenarnya, cuma dalam itu tuh ya lebih aktif aja gerakannya gitu loh. Jadi lebih kayak lebih bersemangat gitu gerakannya. Oke. Yang temanku aja yang bisa ngelihat ya, kala anak indigo juga, dia juga bingung gitu sama makhluk seberang itu nggak bisa dipahami oleh, mungkin konstelasi berpikirnya kan berbeda ya. Jangankan kita ke makhluk halus gitu, kita ngelihat pohon aja kita bingung gitu, pohon apa nggak bosen dari lahir sampai mati di situ gitu. Mungkin pohon juga akan mengatakan hal sebaliknya ya, kayak manusia emang nggak capek ya gerak mulu, mendingan enak kayak gua makan disediain ya gitu. Mungkin kayak gitu kali ya, jadi kita nggak memahami konstelasi. Ya begitu masuk ke sana untuk tahu kenapa kok jadi bersemangat itu nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Iya benar. Iya memang harus jadi makhluk itu beneran kalau mau tahu. Ya berarti benar ya bahwa momen Sandekala itu ada kemungkinan seperti itu, karena kan faktanya di tempat kita ya, di kabupaten kita kan percaya ke selong kan, ada hal-hal kayak gitu. Itu kan selalu terjadi momen-momen seperti itu kan. Iya. Kalau ke Selong sendiri ya Mas ya, tak jelasin boleh. Iya. Kalau ke Selong sendiri itu sebenarnya mereka yang punya kekuatan sirep, tahu sirep toh? Apa tuh? Sirup. mereka Sirup marjan. Sirup apa ya? Stealth mungkin ya? Stealth mode bukan sih? Sirup apa sih? Nah, mungkin Sirup bisa kan jadi bukan yang menidurkan. menghilangkan sesuatu, menyamarkan atau menghilangkan sesuatu lah. Berarti dari kata surup itu. Iya, stealth. Stealth. Oke, gimana? Lanjut. Nah, itu tuh jadi demit-demit itu ada yang punya kemampuan tersebut gitu loh. Fungsinya untuk Kita apa? Bikin ke Selong. Ya, bikin ke Selong itu nanti dia kan dapat makanan. Oh, oke. Apakah itu satu-satunya makanan atau hanya salah satunya ya? Maksudnya kayak Favorit. Salah satunya, Mas. Oh, oke. Salah satunya, Mas. Lainnya apa, Mas? Burger King. Biasanya gini, kalau misal di rumah kosong nih ya. Ya. Mereka tuh seneng banget sama yang namanya karat sama apa sih, saya nyaranin tuh sawang gitu loh, yang laba-laba itu loh. Sawang. Laba-laba. Iku lho apa? Rumah laba-laba. Oh. Terus. Jaring laba-laba. Itu tuh kayak ibaratnya mie ayam lah bagi kita kan, enak gitu loh, hangat-hangat gitu ya. Jadi kalau rumah Nah, itu makin banyak sawangnya, potensi untuk Makin didatangi makhluk seperti itu makin gede ya potensinya. iya, seperti Pantes itu. rumah kosong ditinggal kayak gitu. Oh, berarti Spider-Man banyak pengikutnya. Tapi Dam, kan soalnya aku mikirnya, aku kadang kasihan gitu lihat laba-laba. Akan ada laba-labanya kadang-kadang. Aku tuh kadang kasihan gitu, jadi kayak aduh nggak tega gitu. Ya akhirnya aku tega-tegaan gitu, tak bersihin. Tapi ya tak taruh luar, nggak tak bunuh laba-labanya. Ya habis aku nggak nyaman Kasihan juga. padahal sampai mikir kontrakan mahal, itu udah bisa bikin rumah sendiri. Iya. Diusir. Ya itu berarti. Ya gitu, jadi karat sama itu sih biasanya sih, sama sawang itu yang Karat itu maksudnya? mereka di karo. Karat besi maksudnya. Karat di besi. Jadi mereka tuh seolah-olah tuh kalau Damar ngomong Kayak udah nggak diurus gitu loh, Mas. gitu loh. Kayak rumah yang udah nggak keurus kan biasanya karatan. Iya. Ada jaring laba-labanya, lumutan. Iya. Gitu-gitu. Iya. Dam, Jadi mereka tuh kayak jilat gitu. Kalau gitu nyambung Jilat nih. karatnya itu. Ini mungkin nyambung nggak nyambung tapi kayak gini. Nyambung apa nih jadi, Mas? Karena pertanyaannya karena ini agak jauh dari yang Sandekala. Oh iya, tapi aku juga ada satu lagi deh. Ngomongin soal makanannya mereka nih. Kalau kita manusia lagi makan terus kita lupa baca doa, itu katanya yang setan-setan juga itu makanin Ikut cemilan. Iya, kayak makanan kita juga gitu. Bener nggak? Itu bener nggak sih?
sebenarnya mereka tuh bukan makan makanannya ya, tapi makan dari kita gitu loh. Jadi makanan yang ibaratnya belum kita cerna lah, itu yang udah masuk tapi belum dicerna gitu loh. Itu dari situ. Oh, berarti yang kayak mereka suka kalau misal kita jadi nggak kenyang gitu kita Mas. nggak doa gitu. Oh, sing yang Nah, itu. cacingan nih Mas. Yang main cacingan dimakan cacing loh Mas. Cacing dia makan cacing. Sing kuru-kuru. Oh, berarti untuk program diet bagus Mas ya? Ya orang berkah ngawur awakmu. Tapi kan yang penting kurus. Oh, berarti buat yang teman-teman Iya, yang mau diet, Kalau diet bisa tuh. pas makan nggak usah Nggak usah berdoa. berdoa. Biar yang makan nanti Setan aja. Ngarang aja. Ya sama kayak kita makan sampah sih sebenarnya sih. Oh, oke. Iya, iya. Tapi kalau didoain ya itu jadi berkah itu ya. Maksudnya tetap jadi daging gitu. Belum tentu juga Mas. Kalau kita doa tapi makannya sampai tetap sampah. Ngapain makan sama berdoa? Tapi Dam, ini mungkin pertanyaannya mungkin agak melenceng sedikit tentang ini. Benar nggak sih kalau kita buang air panas ke lubang wastafel, Kemarin tuh. itu akan membunuh anak-anak jin apa? Benar nggak sih? Kalau itu kayaknya belum bisa dibuktikan ya Mas ya. Soalnya Nah, aku pikir tuh kalau kita buang air panas ke wastafel atau ke kloset itu bakal meledak gitu pipanya. Makanya pas aku buang gitu, Dedi marah-marah nih. Ternyata. Nah, Iya, iya. aku juga sempat bingung pas sama Indra, kalau kita buang air panas kan gymnya kepanasan. Kalau kita buang air sambal kepedesan nggak matanya gitu kan? Iya, berarti nggak valid ya Dam? Mas, kalau itu kayaknya nggak ngaruh deh. Oh. Per itu cahayanya fokusnya. Gede. Ya oke, berarti mungkin ya itu sih yang terkait dengan keselong lah istilahnya ya. Terus ada nggak sih Dam kayak doa yang ya untuk menjaga kita supaya 5 aspek manusia ya yang tetap terjaga, tetap sinkron jadi satu gitu, kayak jiwa, raga, terus ruh, nyawa sama energi itu tetap jadi satu gitu. Ada nggak sih kayak ya berdoa tentunya, tapi ada spesifik nggak yang harus kita lakukan atau kita hindari? Ya sebenarnya kalau misal gitu ya, yang pertama nih biar maksudnya kejaga gitu ya. Yang pertama kita kan sering tuh ngunjungin tempat-tempat yang bukan tempat kita gitu loh. Nah kita tuh ibaratnya kalau orang Jawa ngomong tuh kulo nuwun dulu gitu. Oh iya. Permisi lah ibaratnya. Ya. Terus yang kedua, kalau mau tidur, nah itu tuh kalau mau tidur tuh sebenarnya mungkin dari kecil kita udah diomongin ya kalau mau tidur doa, tapi itu tuh penting banget sebenarnya tuh. Karena dimana pas kita tidur tuh ada yang sesuatu yang kosong dari diri kita, dari 5 unsur itu tuh ada satu yang kosong kan di kitab suci gitu, kitab suci Al-Quran kan bilang tuh kalau misal kita tidur rohnya menghadap sama yang kuasa lah itu. Oh, oke. Dan berpotensi Sebenarnya itu diambil aja alih. Ya. Oke. Mungkin cukup kali ya, Ber. Oke, bagus sih. Ada mau dibahas lagi? Ada tanya lagi? Mungkin kalau nanti ada kita lanjutkan di episode selanjutnya. Oke, Mas, benar. Kan kayaknya mumpung ada narasumber jadi kayak valid banget gitu loh, jadi kita nanya apa dijawab. Dari tadi kita serius cuy, biar mana? Biar enggak. Kan dari 5 unsur tadi tuh kan ada semua tuh. Kalau kita lagi sadar kan ada semua. Kalau aku kan tetap ada yang kosong Mas. Apa otak. Jadi kayak nggak nangkep gitu, kalian sebenarnya mau bahas apa sih? Tangtung aja bener. Jadi mungkin kesimpulannya sih bahwa ya kita tinggal percaya nggak percaya sih. Kan banyak orang yang apa mending nggak percaya sekalian kayak gitu. Tapi nyatanya tapi Per ya, temenku Riri itu yang nggak percaya sekalian itu tetap kena loh. Nah, iya. Tetap aja. Jadi kayak mungkin karena dia melampaui batas, kurang ajar gitu. Jadi kayak gua nggak percaya sama makhluk begituan, tapi jadinya jatuhnya kurang ajar, kena juga gitu. Berarti maksudnya boleh nggak percaya tapi ya jaga tetap, sikap. ya tetap intinya jadi hidup damai aja lah ya. Iya, Udah lah ya, ngapain santuy sih? gitu, sesama orang aja. Nyusahin orang lain. Iya. Apa sih? Begitulah. Ya udah Dam, terima kasih ya Dam. Mungkin kapan-kapan kita ganggu siap. lagi untuk episode berikutnya. Terima kasih Damar. Siap. Oke. Sama-sama. Pierre, tutup. Oke.
Begitulah episode kita kali ini yang membahas tentang sekaling, apa tadi mas? Gua kira Apa tadi? es. Yang bahasannya sampean itu. Ya apa? Keselong. Keselong. Sekolah Kita membahas tentang keselong, kolang kaling. membahas tentang keselong atau mungkin bahasa Indonesianya apa ya? Terselong. Disesatin oleh Iya, tersesat ke dimensi makhluk sana lah gitu. Buat teman-teman yang punya pengalaman atau punya cerita, mungkin kalau ceritanya panjang banget dan kalian rajin mengetik bisa diupload ke diarikemala.com atau mungkin bisa tinggalkan di komen atau mungkin bisa cerita Di komen YouTube nggak apa-apa kok, Komen nanti YouTube. kita bacain. Siapa tahu ada yang mau nanya sama Damar juga. Oh benar-benar juga, siapa tahu nanti kita telepon kalian, kita hubungi, kita masuk ke dalam episode berikutnya. Ya kalau Siapa kita tahu. sebagai penyambung lidah aja sih. Orang siapa kita nggak tahu apa-apa. Iya, makanya itu kita kan cuma media aja. Jadi teman-teman kalau mungkin kalian penasaran kenapa kita bikin channel ini, kalian jangan terkecoh ya. Kita lagi cari cerita sebetulnya. Bener, karena kita kan masing-masing dari kita kan bikin komik Bikin horor. komik horor. Jadi nanti rebutan. Jadi ngerebut cerita. Siapa yang paling cepat berkarya itulah. Gambar lah. Oke, sekian untuk episode kali ini. Kalau misal seru, kalian bisa bagikan ke teman-teman kalian. Kalau misal nggak seru, kalian simpan sendiri asal jangan dijelek-jelekin ke orang lain. Oke? Kembali lagi di episode berikutnya di Gahar, Gerbang Horor Raga Sukma. Mari kita tutup gerbangnya malam ini. Duh, Mati. orang mati. Gak mati, kampret.